Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan pengurusan Masjid Negeri, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya kalau kita nak mengira nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tak boleh kira karena banyaknya. Dan Allah memberitahu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu nak mengira nikmat yang Allah berikan, niscaya kamu tidak boleh kira. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan. Dan selepas itu mudah-mudahan kita akan meningkat menjadi orang yang bertakwa, yaitu buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Kemudian daripada itu ucapan salawat dan salam senantiasa kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sebati dengan kita ucapan solawat kepada Nabi ini, kita termasuk orang yang banyak bersolawat. Kelak yaumil masyar ada hadis Nabi, aqraban nas aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling hampir dengan aku nanti pada hari kiamat, yaitu mereka yang banyak bersolawat kepada aku. Jadi saya ingat solawat ini tiada masalah, ya. Kita banyakkan solawat. Kalau kita cakap tadi satu juz satu malam, itu bermasalah. Kadang boleh, kadang tidak. Tapi kalau solawat tak boleh, tidak tahulah siapa kita namanya, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi. Salah satu ciri orang yang mencintai Nabi adalah selalu dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, insyaallah kita akan teruskan hadis daripada Salman Al-Farisi yang berkaitan dengan fadilah Ramadan, ya. Di mana kita sudah menengok hari itu, yaitu bahwa di dalam bulan Ramadan ini keistimewaannya ada satu malam, ya, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di malam itu, di bulan itu ada satu malam di mana kalau satu malam itu seseorang beribadat, dia akan mendapat balasan ataupun pahala lebih baik daripada orang beribadat 1000 bulan. Ini bukan 1000 bulan, lebih baik. Maknanya lebihnya berapa? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita nak mengira, tidak payah kita kira lebihnya. Kita kira saja 1000 bulan. Bagi 12 bulan 1 tahun. Maka dia dapat genapnya 83 tahun. Nah, inilah tuan-tuan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Dia hanya pada bulan Ramadan saja. Kalau di bulan lain tiada.
Kita macam mana pun cakap aku mau cari Lailatul Qadar tapi bukan dalam bulan Ramadan, tiada harapan, ya. Dan bahkan setengah jamaah kita pun kita tengok macam tiada harapan dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab baru 15 puasa dia tidak lagi tarawih. Ini macam tiada harapan itu, ya. Mudah-mudahanlah ada harapan, tapi macam tiada harapan. Kenapa? Awal-awal lagi dia tidak solat tarawih. Ini tuan-tuan trek yang salah. Jadi kalau kita termasuk itu supaya kita ubah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk namanya penggemar suka dengan Ramadan. Jadi kalau kita penggemar, kita suka dengan bulan Ramadan, insya Allah apa-apa yang ada pada bulan Ramadan kita ambil kesempatan, ya. Sebab tandanya kita adalah suka dengan Ramadan. Kemudian kita tengokkan, kita teruskan hadis yang lain. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Bulan ini Allah jadikan puasa itu wajib. Jadi Ramadan ini tidak ada pilihan. Walaupun ada orang cakap mana boleh paksa katanya. Kalau dalam Islam boleh paksa. Yang tak boleh dipaksa, orang di luar Islam kita paksa Islam, itu tak boleh. Tapi kalau kita sudah Islam, kita mesti paksa diri kita, ya. Selepas dipaksa, lama-lama terbiasa. Kalau sudah biasa, kalau tidak buat, dia akan rasa ada kekurangan. Tapi mula-mula paksa, ya. Jadi jangan kita buat istilah agama mana boleh paksa, katanya tidak, mesti dipaksa. Kalau tidak, kita akan meninggalkan satu kewajiban, maka kita berdosa. Macam melaksanakan sembahyang subuh. Kalau kita tidak paksa ataupun kita tidak lawan daripada apa yang di dalam hati kita maunya, terus sebelum tidur. Tapi sudah azan, tidak apalah, satu trip lagi katanya. Kalau dia tidak paksa, dia akan lewat subuh. Karena apa? Dia ikut hawa nafsu. Ini makanya tuan-tuan kita mesti paksa dalam hati kita, saya mau tidur lagi tapi mesti bangun, karena ini adalah menunaikan satu kewajiban sembahyang subuh. Akhirnya insya-Allah kita berjaya. Kemudian kalau kita sudah buat puasa adalah wajib, jangan kita ingat puasa saja. Kadang ada kita dengar orang puasa saja dia, yang lain tidak. Dalam sabda Nabi, wa qiyama lailihi tatawuan, dan pada malamnya diistilahkan qiyamul lail, pada malamnya adalah merupakan sunat. Jadi kalau siangnya kita berpuasa, malamnya buat istilahnya qiyamul lail. Apa qiyamul lail yang tidak ada pada bulan lain? Kalau kita cakap sembahyang taubat, sekarang pun ada sembahyang taubat. Kalau kita cakap umpamanya sembahyang tasbih, sembahyang pun ada tasbih. Tapi kalau kita cakap tarawih, sembahyang tidak ada tarawih. Di bulan lain tidak ada sembahyang tarawih. Jadi maknanya salah satu ciri yang utama, yaitu kalau qiyamul lail pada malamnya, yaitu jangan kita tinggalkan tarawih. Kalau kita cakap sembahyang taubat, sekarang pun boleh sembahyang taubat. Tapi namanya sembahyang tarawih dia hanya pada ada bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan tarawih. Kita buat azam dari sekarang, ya. Jangan kita ikut macam kebiasaan, ya, macam kebiasaan begitu, ya. Lama-lama yang mula-mula banyak, lama-lama tinggal sedikit. Kalau mau tengok lagi katanya mana yang sedikit, yaitu mau dekat-dekat hari raya. Ini namanya bukan hukum, tapi adat, kebiasaan, dan adat ini kurang baik. Patutnya kita baiki, ya. Kan baiki yang biasa. Kita sudah biasa tarawih, tapi kasih baik lagi tuan-tuan, ya. Pernahkah kita dengar orang pergi Mekah, dia umrah? Kau pergi umrah puasa, ya. Berapa sana sembahyang tarawih? 20. Kau ambil 8 kah?
Hendaklah, rugilah kalau ambil 8 katanya. Kalau di Makkah akun dia itu 23 dengan witir. Tapi kalau sudah di sini 8 pula dia itu. Ya, kenapa kau 8? Aku ikut Nabi, kamu ikut Sayyidina Umar. Katanya pula lagi. Ya. Inilah tuan-tuan, kita telah diselewengkan oleh setan yang ada di dada kita, sehingga kita terjebak dengan kebiasaan. Ya. Itu makanya kalau sudah 15 itu pun kalau kita tanya, kenapa lagi tarawih? Oke, sudah Pak itu. Dulu aku 10 hari saja, sekarang 15, meningkat sudah itu katanya. Dia buat sendiri badalil dia. Lagi yang kedua pakcik itu pun pulang juga, dia 15. Dia lagi tua dari aku. Aku ini masih ada harapan, masih belia. Dia sudah beliau katanya lagi. Ya, inilah namanya alasan yang dibuat yang tidak ada mengena dengan hukum. Sebetulnya itu adalah bisikan yang tidak baik. Jadi kita buat azam sebelum, sekarang kita belum lagi istilahnya puasa, ada lagi 1 bulan yang tidak kurang. Ya, sekarang kita baru 3 kah? Ya, Rajab. Kita buat azam, tuan-tuan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan. Kalau istilahnya malam pertama aku sudah tarawih, ya Allah berikan aku kekuatan terus sampai habis. Tiada istilahnya 15, tiada 20, tapi habiskan 1 bulan. Ya. Kemudian kita tengok lagi kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi uslatin min khairin. Siapa yang berbuat kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kebaikannya sunat. Umpamanya biasanya kalau bukan bulan Ramadan dia baca Quran biasa sahaja. Tapi kalau bulan Ramadan dia baca Quran banyak, meningkat. Pagi dia baca, tengah hari dia baca, sambil menunggu istilahnya sungkai pun dia baca. Sampai istilahnya kawannya cakap, "Oh iya, boleh tahan kau?" katanya. "Iya." Kita tingkatkan waktu bulan Ramadan. Ya, yang sunat. Begitu juga kalau biasanya dia pergi masjid, istilahnya mungkin dia pergi masjid, dia bawa mungkin 1 ringgit ataupun 5 ringgit, kebiasaan dia. Tapi kalau bulan Ramadan dia tingkatkan daripada 1 ringgit kepada 5 ringgit, mungkin dari 5 ringgit lagi tingkat lagi. Dia buat bulan ini memang spesial. Aku biasa bersedekah pergi masjid, tapi ini bulan sedekahnya mesti bertambah. Jadi pertambahan yang begitu kita buat, istilahnya perkara-perkara yang sunat ini. Begitu juga umpamanya kalau qobaliyah, bakliyah bukan Ramadan jarang dia buat, tapi waktu Ramadan dia buat qobaliyah, bakliyah. Dan memang dia boleh buat. Ya, Allah tolong, dia boleh buat. Maknanya dia mendekatkan diri bersempena Ramadan. Ya, perkara-perkara sunat. Orang yang seperti ini dia mendapat pahala yang dia buat ini sunat. Kaman adda faridatan fi masiwahu. Dia akan mendapat pahala seperti pahala fardu di bulan lain. Dah hebat kayak itu tuan-tuan. Bulan Ramadan boleh mengubah pahala, yaitu sunat menjadi macam pahala fardu. Di bulan lain tiada. Kita carilah hari mana tiada. Walaupun 1 hari di dalam 11 bulan tiada. Tapi 1 bulan ini tuan-tuan kita buat yang sunat, maka Allah balas macam pahala fardu. Inilah kelebihan, ya, kebesaran, keberkatan bulan Ramadan. Jadi layaklah seseorang itu kalau di bulan Ramadan ini memang dia berhabislah, ya, untuk meningkatkan segala amalan-amalannya, karena dia tahu Ramadan hanya sekali dalam setahun. Dan kalau saya sudah jumpa Ramadan ini, belum tahu lagi jumpa Ramadan yang akan datang. Ini maknanya supaya kita, kata orang, kuat semangat nak beribadat dalam bulan Ramadan.
Jadi kalaulah amalan sunat diberi oleh Allah ganjaran sebagai fardu, macam mana kalau kita fardu? Sebab fardu sudah jelas, yaitu sembahyang 5 waktu fardu. Itu sudah jelas. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda faridat kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Siapa yang menunaikan fardu pada bulan Ramadan, dia akan mendapat pahala 70 ganda di bulan yang lain. Sekarang ini tuan-tuan, bulan Rajab, kita sembahyang 5 waktu, pahalanya 5 waktu. Tapi kalau nanti sudah Ramadan, kita sembahyang 5 waktu, derap 70. 5 kali 7, 35, 350 rakaat, seolah-olah kita mendapat dalam bulan Ramadan. Padahal kita hanya 5 kali. Siapa yang sembahyang 350 rakaat sembahyang fardu? Tiada. Tapi rupanya ganjarannya nanti sempena Ramadan sahaja kita dapat 350 rakaat sembahyang fardu. Inilah tuan-tuan kelebihan. Cuma jangan terlalu laju. Ada itu orang kalau begitu nanti katanya berkali ganda pada waktu Ramadan. Sebelum Ramadan kalau ada kita tidak sembahyang pun nanti Ramadan dia kasih kabel itu katanya. Ini terlalu laju kau itu bilang. Tidak ada di mana-mana kita dapat mazhab ataupun kitab itu tidak ada. Sebab yang dijelaskan di sini bukan menggugurkan kewajiban. Dia hanya cakap adalah pahalanya seperti 70 kali ganda. Bukan 70 rakaat yang istilahnya yang kita tinggalkan itu terus boleh terganti. Tidak. Ya, jadi mesti kita ingat. Kadang-kadang ada itu yang terlalu laju dia. Tidak payahlah apa sangat sebelum Ramadan. Kenapa? Nanti Ramadan boleh dikabul itu. Tidak kau tahukah ada hadis mengatakan sembahyang 5 waktu bukan 5 dia punya pahala. Berapa? Dalam 70. Yaitu 350. Bayangkan 350. Jadi kalau ada sembahyang kita yang dikodok-kodok katanya dengan sendirinya selesai katanya. Ini tidak betul tuan-tuan, ya. Samalah dengan orang yang mendakwah. Aku tidak pergi lagi haji, aku sudah haji katanya. Jadi mulai sekarang kau panggil aku tuan haji. Kau baru pergi umroh katanya. Ya kau tahu, aku waktu umroh sudah aku buat istilahnya umroh 10 kali. Waktu time umroh yang 6 hari di sana itu atau 8 hari, rupanya dia pergi, istilahnya buat umroh 10 kali. Dan dia terdengar siapa yang umroh 7 kali, bukan 10 kali ya, 7 kali, maka ia mendapat pahala menyamai macam pahala orang haji, orang yang melaksanakan haji. Jadi dia ambil hajinya. Saya sudah umrah 7 kali, tidak pergi lagi, tidak payah pergi haji. Sekarang panggil aku tuan haji. Sebab aku sudah dikira haji. Ini pun tuan-tuan salah penafsiran. Bukan istilahnya menggantikan haji, tetapi mendapat pahala macam pahala haji. Kewajiban haji tetap 1 kali seumur hidup bagi orang yang sanggup. Yang tidak sanggup tidak masalah. Itulah mudahnya Islam, ya. Rukun Islam pun boleh kurang, yaitu bagi mereka yang tidak sanggup. Kemudian tuan-tuan, kalau kita sudah terus beramal dalam bulan Ramadan ini, kita sadar ataupun tidak, bulan Ramadan ini mengajari orang supaya bersifat sabar. Sabar ini boleh dia buat sesuatu. Kalau nak balas boleh balas, sengaja tak balas. Itu namanya sabar, ya. Jangan pula karena tak boleh balas, sabar sajalah katanya. Kenapa? Aku balas pun kalah juga aku katanya. Itu bukan orang sabar itu. Patutnya dia boleh balas, sengaja tak boleh balas. Patutnya dia boleh makan, tapi dia sengaja tidak makan. Itu baru sabar,
ya. Sebab dalam hadis wa huwa syahrus sabar. Bulan Ramadan ini diistilahkan bulan sabar. Jadi Ramadan, tuan-tuan, kalau kita ikuti dia amalan-amalannya, mulai daripada sahur, kita akan dididik menjadi orang yang sabar. Kalau tidak sabar, tidak jadi puasa. Mesti sabar. Dalam hati dia, Allah, lapar apa ini? Memanglah lapar, namanya puasa. Siapa yang tidak lapar? Puasa. Sabarlah. Kalau dengan budak-budak, sabarlah. Tinggal 3 jam lagi, mau sungkai sudah. Sabar, ya. Jadi rupanya kalau kita tuan-tuan puasa, kita sudah termasuk golongan orang yang sabar. Maka orang yang tidak sabar ini, dia tidak puasa. Kau puasakah? Tidak, aku ini ada sakit sikit, bah, katanya. Baru sakit sikit, dia tidak puasa. Puasa sajalah, dokter larang, katanya. Dokter larang pun, kalau dalam PK, kita puasa dulu, walaupun dokter larang. Dokter larang aku puasa, tapi istilahnya dalam hati, walaupun dokter larang aku puasa, aku mesti try dulu puasa. Kalau boleh, teruskan. Kalau tak boleh, batalkan. Begitu yang boleh tidak puasa. Bukan dari awal-awal kita apply itu tidak puasa. Apa itu apply awal-awal? 1 minggu sebelumnya dia jumpa dokter. Sengaja jumpa dokter. Dokter, tolong dulu tengok aku ni. Kenapa kau paci? Kau lupakah? Aku ini kan ada, apa namanya itu? Yang tidak boleh lapar sangat, tidak boleh apa sangat? Tidak boleh lapar sangat dan tidak boleh kenyang sangat. Apa istilah penyakitnya? Lupa saya, ada itu namanya kan. Setelah dia pergi jumpa dokter, dokter cakap, ada lagi penyakit kau paci? Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah, cakap. Orang ada penyakit, sedih, dia ini alhamdulillah. Kenapa? Sebab dengan penyakit inilah aku boleh tidak puasa. Maka dia tidak puasa lah. Ya. Sebetulnya walaupun kita istilahnya ada dibilang dokter puasa, istilahnya penyakit, maka kita coba dulu puasa. Sebab puasa pun Allah yang suruh, penyakit pun dari Allah. Jadi kita kasih bertembung dia. Saya ada orang cerita dengan saya. Dia kata kalau sudah puasa, saya punya penyakit hilang. Gastrik. Yang penyakit gastrik. Hilang gastrik saya, katanya. Tapi kalau tidak puasa, dia datang itu, katanya. Inilah hebatnya bulan puasa, katanya. Syukurlah itu, saya bilang. Tapi katanya sudah hari raya datang balik. Dia cakap datang balik. Ada caranya lagi, saya bilang. Macam mana? Ikut macam Nabi puasa. Puasa Isnin Kamis. Mudah-mudahan dia datang, saya bilang. Iya juga kan, katanya. Tapi susah baik itu, katanya. Pemula itu sudah ada. Jalan itu sudah ada. Cuma kita cakap belum kita buat. Susah baik itu. Isnin Kamis itu kan ustad-ustad itu yang buat. Aku ni bukan ustad, katanya. Ada banyak keterangan begitu. Aku bukan tahu agama, katanya. Itu makanya aku kadang-kadang tidak sembahyang, katanya. Tidak ada alasan itu, bos, bilang. Tahu ataupun tidak, sembahyang itu wajib mesti buat. Bukan dia ustad ataupun ejek ke masjid dan sebagainya. Ya. Inilah kadang-kadang bisikan-bisikan syaitan yang ada di dada kita, sehingga kadang-kadang yang tidak baik itu macam baik kita buat, padahal sesungguhnya memang tidak baik. Ya. Kalau kita termasuk orang yang sabar, kita berusahalah, tuan-tuan. Kalau kita termasuk orang yang sabar, was-sabaru sawabuhul jannah. Orang yang sabar balasannya surga. Bukan calang-calang, tuan-tuan. Jadi belajarlah kita menjadi orang yang sabar. Berusaha kita menjadi orang yang sabar, karena dengan sabar Nabi sudah beritahu nanti balasannya bukan pahala lagi, tapi menjadi ahli surga. Apalagi kita mau, tuan-tuan, kalau sudah masuk surga, ada lagi ke di atas dia? Tiada lagi. Di surga inilah segala nikmat yang kita tidak istilahnya pernah nampak di dunia, yang tidak pernah didengar oleh kecantikan macam mana pun di dunia, di surga nanti ada. Jadi oleh karena itu kita berusahalah supaya kita menjadi
orang yang sabar, ya. Tidak pernah kita dengar orang sabar menyesal. Tidak pernah. Menyesal aku jadi orang sabar, inilah jadinya. Oh, tidak pernah. Tapi ada kita dengar orang, inilah akibat tidak sabar, katanya. Kau tahu juga kan? Iya, aku nih panas badan, bah, katanya. Dia tahu juga dia panas badan. Patutnya jangan kasih panas, kasih sejuk itu badan. Kenapa mesti panas? Kau sudah tahu panas, kasih sejuk lah. Kalau tidak pandai sejuk, ambil dari udu. Kalau tidak ambil udu, pergi berendam di kolam. Insya Allah menggigil juga itu. Ya, jangan kita teruskan. Memang keturunan kami begitu, katanya. Bah, orang yang mati pun kau kasih ingat lagi kah? Jangan lagi cakap keturunan kau begitu. Kau itu bukan keturunan kamu. Ya. Sebab dalam Islam kalau orang sudah meninggal, kita tak boleh cakap yang jahat-jahat peranginya. Kalau mau cakap yang baik. Ya. Kadang-kadang ada kita dengar begitu. Kau tidak sembahyang? Enggak, memang keturunan kami tidak sembahyang, katanya. Dari mana kau, katanya? Bikin malu saja, ya. Dari Putatan, bah, katanya. Bikin malu orang Putatan, ya. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau kita termasuk orang yang sabar, balasannya surga. Ya. Kemudian dalam bulan Ramadan ini, wasyahrul mawasah, bulan ini membuat kita bersedekah masing-masing. Disuruh oleh Nabi masing-masing bersedekah. Contohnya apa yang mudah? Orang bersedekah sama kita. Taruhlah di rumah. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Ayah saya suruh ini bawa. Kalau dulu dia bawa dengan piring, dengan besen. Tunggu dulu, aku cuci dulu piringmu, aku cuci besenmu, kata beliau-beliau kita dulu. Sambil mengasih piring itu, dia kasih isi apa-apa yang ada di rumah. Isi. Bukan kosong itu dia kasih. Pisang pun isi juga, namanya itu, ada diisi. Terima kasih ya sama bapakmu, terima kasih. Ini namanya masing-masing bersedekah. Kita dapat sedekah, kita bersedekah juga dengan dia. Jadi supaya kita jangan rugi, dia yang beruntung. Kalau sekarang istilahnya tidak ada lagi orang bawa dengan piring ataupun besen, dia sudah ada tapau. Cepat, Assalamualaikum Pak Cik, Waalaikumsalam. Ini tapau dengan dikasih beliauku. Tunggu dulu, jangan kau pulang dulu. Kita cari dulu apa yang ada. Buat. Nah, kasih tahu sama beliaumu. Terima kasih. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita hanya terima kasih, kita tidak balas, kita rugi. Dia beruntung. Siapa yang memberikan sedekah pada bulan Ramadan pada orang yang berpuasa, maka istilahnya pahala orang berpuasa sedekahnya itu akan dia dapat seperti itu tanpa mengurangi sedikit pahala orang berpuasa. Kita buat contohnya pahala kita 8. Andainya kita pun istilahnya tidak menerima sedekah, 8 itu tetap sama kita. Tapi karena kita sudah menerima sedekah luar istilahnya keluarga ataupun si E lah kita buat, maka 8 itu juga berpindah kepada si E. Jadi artinya hari ini si E yang bersedekah dengan kita itu, dia dapat macam pahala 2 orang berpuasa. Itu makanya tuan-tuan, supaya dia pun istilahnya menang, kita pun menang. Jangan dia menang, kita kalah. Jangan kita cakap semananya, terima kasih ya, kasih tahu beliaumu, besok kasih lagi, katanya. Kita hanya menerima saja, Bang. Ya, jangan buat begini tuan-tuan. Ya, usahakan bersedekah itu tidak semestinya dia kasih umpamanya kita cakaplah harga RM5, tidak mesti RM5, RM1 pun sedekah juga itu. Ya, apa yang ada lah di rumah, kasih saja. Seandainya tidak ada yang sedang kurma, 1 kilo tidak ada, dapat 1 kilo, 5 biji, 3 biji. Cuma bagus, buatlah tempatnya di plastik. Jangan macam baki-baki makanan kita, macam tidak habis baru baru dikasih sedekah. Ada itu orang begitu tuan-tuan. Habiskah kamu rasa ini? Macam tidak habis ini. Kalau begitu sedekahlah, katanya. Ini tidak tahu apa namanya, dibahilkan ibn kedekut. Karena tidak habis baru sedekah. Kalau habis terus masuk perut semua.
Sedekah ini tuan-tuan bukan karena tidak habis, patutnya kita mau kasih sama orang, barulah tuan-tuan bermakna sedekah. Profesor Dr. Farid Rabi, semua kita kenal Farid Rabi, ya. Beliau pernah menceritakan salah satunya dia terdetik dengan Islam itu baik, yaitu waktu bulan puasa. Sekarang beliau sudah profesor itu, rektor lagi, ya. Apa katanya waktu itu? Dalam hati dia katanya waktu itu dia belum Islam. Jiran dia orang Islam. Rupanya sudah kebiasaan dengan jirannya ini kalau sudah puasa dia masak bubur kah apakah. Kita ini belum lagi maghrib. Rupanya sudah diantar sedekah pergi rumah Farid Rabi, Profesor Farid Rabi. Dan pada ketika itu orang itu belum Islam, tapi dihantar oleh orang Islam. Pada ketika itu katanya terbitlah di hatinya, bagusnya ini orang Islam, makanan dia buat cantik-cantik, dia belum makan, diantar dengan orang duluan makan baru dia. Ya Allah, begitulah katanya datang di hati dia. Mula-mula terbit Islam itu bagus, sampai dia masuk Islam, sampai dia profesor, ya, bukan calang-calang, ya, bukan macam ustadz biasa, profesor memegang lagi satu university. Inilah tuan-tuan hebatnya berkat sedekah bulan Ramadan. Saya teringat itu karena dia sendiri mengatakan, saya dengar, bukan lagi orang sampaikan dengan saya. Dia ada ceramah di satu tempat. Inilah satu-satunya terdetik hatinya bahwa Islam ini adalah agama yang cantik. Cantiklah itu kan tuan-tuan. Belum kita makan sudah sedekah sama orang, itu barulah. Jangan karena tidak habis baru sedekah. Ini tidak habis, pergi sana, asrama sana. Kau ingat tong sampah kah itu? Ya. Kau rasa kau bersedekah, belum tentu bersedekah itu. Sebab karena kita tidak habis baru sedekah. Jadi perlu kita ambil istilahnya cara yang terbaik. Yaitu terbaik kita sedekahkan memang kita mau. Mudah-mudahan dengan itu barulah dikira sedekah. Ya. Jadi kalau ada orang bersedekah sama kita, kita berusaha supaya kita bersedekah. Kalau istilah Mahathir dulu tahun 81, menang-menang. Dia menang, kita pun menang. Bila sempena Ramadan sahaja, ya. Wa sahrun yuzidu fir rizqil mu'minina fihi. Di bulan Ramadan ini tuan-tuan diistilahkan bertambahnya rezeki orang beriman padanya. Kenapa diistilahkan di bulan Ramadan bertambah rezeki orang beriman? Mungkin kita cakap, tidak juga bertambah gajiku, tidak juga bertambah pendapatanku, sama saja katanya. Iya, sama saja. Tapi dengan puasa, duit kau bertambah banyak. Kenapa? Sebab kita sudah jimat, banyak istilahnya tidak minum ataupun tidak makan. Kenapa dicakap orang beriman? Sebab yang puasa itu orang beriman saja. Orang Islam tidak sanggup puasa. Minta maaf, kalau kita jumpa orang, kau puasakah? Belum lagi, masih muda pak katanya. Kasih tahu sama dia, kau baru Islam, belum beriman, bilang. Sebab kawan kita kan, bila lagi cakap sama dia, kenapa kau cakap begitu? Allah yang beritahu, Nabi yang beritahu. Orang puasa itu orang beriman. Oleh karena itu, kalau kau tak puasa, kau baru Islam. Senang saja bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Orang beriman mesti puasa. Tapi orang Islam tengok-tengoklah katanya. Itu orang Islam itu. Ya, dibuatlah alasan bermacam-macam itu. Kalau dia masih belia, aku masih belia, belum lagi beliau. Beliau itu memang mesti puasa sebab dia mau mati sudah katanya. Dia buat-buat bahkan. Padahal belum tentu siapa duluan mati. Jangan-jangan beliau itu juga mati. Pasal mati ini bukan karena sakit, ya, bukan karena umur, tapi karena ketentuan. Ya, jadi oleh karena itu orang yang sehat-sehat pun ada orang meninggal, orang sehat. Walaupun kebanyakan orang sakit meninggal, tapi ada orang yang sehat meninggal. Apa dia? Orang eksiden. Orang eksiden sehat.
terus meninggal. So, kalau tidak sehat, bawa kereta, ya. Sudah 100, sebelahnya cakap, berapa sudah? 100, kasih lagi katanya. Kan sehat sudah itu. 1,3 katanya, kasih lagi katanya. 1,5 sudah ini bos katanya, habiskan katanya. Bayangkan itu kalau sudah begitu apa jadi? Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi itu makanya diistilahkan Nabi pada bulan Ramadan kita punya duit bertambah walaupun gaji seperti itu. Mungkin ada yang boleh kita kira itu. Kalau kita rasa sebaliknya, aku tidak juga tahu kalau bulan Ramadan bertambah saya punya belanja katanya berbanding di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan bertambah belanja kita, maknanya ada sesuatu yang kita tidak kenal. Patutnya memang sudah berkurang. Sebab kita tidak lagi sarapan pagi. Kalau orang yang biasa lagi minum jam 10, tidak lagi. Ya. Makan tengah hari tidak lagi. Kalau ada orang biasa minum petang tidak lagi. Kita terus daripada sahur supaya maghrib. Jadi berapa kali istilahnya 2 kali makan 1 kali minum kita tidak buat bulan Ramadan. Maknanya bertambahlah duit kita. Tapi kadang-kadang cara kita bukan bertambah duit, tapi istilahnya bertambah belanja kita daripada bulan Ramadan. Jadi kalau ada bertambah belanja dari Ramadan, sebelum Ramadan perlu kita tengok balik. Jangan-jangan kita ini tuan-tuan betul sabar kau, nanti sudah maghrib, waktu puasa masih sabar, tapi dalam hatinya nanti maghrib kau. Dia pergilah istilahnya bazar Ramadan. Ini cantik ambil, ini cantik ambil. Habis duit ada kan, ambil saja. Sekali dia keluar dari bazar Ramadan, tuan-tuan, minuman dia 3 macam, bah. 3 macam. Ada istilahnya itu, kalau katanya pergi bazar Ramadan, salam juga itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi jangan salam. Kenapa? Ini sudah berisi, ini sudah berisi. Kita malah mau salam. Jadi pakai siku. Cuk katanya. Assalamualaikum, pakai siku. Kalau macam waktu Covid begini pula dulu kan. Rupanya kalau nanti Ramadan salam pakai siku sebab ini sudah berisi. Ini ditakutkan tuan-tuan karena terlalu banyak yang kita belanja. Kalau habis tidak apa. Kita takut tidak habis. Saya teringat kenyataan di BKL, di Kuala Lumpur lah. Bukan di KK ya. Di KK belum saya tengok ya. Mereka mengatakan kalau istilahnya bulan Ramadan, sisa pepejal meningkat 1 lipat. Kalau andainya 10 tan satu hari, kalau bulan Ramadan katanya menjadi 20 tan. Maka dijawablah oleh Ustadz Badlisah, kenapa meningkat? Orang Islam lah itu, bikin malu katanya. Datuk Badlisah. Dia yang jawab, aku menyampaikan saja. Kalau betul-betul lah, kalau tidak, jumpalah di BKL. Kalau tidak kita jumpa bah di BKK. Ada bertambahkah sisa pepejal? Kalau istilahnya bulan puasa. Bertambah. Kenapa bertambah? Saya ambil lagi, pernah saya beli news dulu-dulu lah. Di BKL punya mengasih tahu, kami katanya kalau istilahnya bulan puasa, selalulah kami pungut sisa pepejal itu belum lagi dibuka. Sudah dibuang. Apa maknanya? Waktu istilahnya sebelum berbuka, semangat untuk makan. Tapi sudah dibuka, manalah boleh 3 plastik minuman. Kalau 3 plastik, 1 jengkal saja baik ini. Akhirnya taruhlah sana katanya. Tidak ada es box, buanglah. Itulah itu. Selalu mereka katanya dapat, yaitu sisa pepejal, tapi masih dalam plastik, belum lagi dibuang. Yang dibuang mungkin selalulah, yang ini yang sudah dibuka selalulah, ini belum lagi dibuka, sudah mereka dapat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, untuk ingatan kita, sebab kita sekarang belum lagi Ramadan. Kalau Ramadan nanti dicakap, mungkin ada orang yang marah. Ini belum Ramadan. Kalau marah-marahlah. Kita pikir bersama. Ramadan ini akan patutnya menambah rezeki kita, sebab kita istilahnya belanja makan minum kurang berbanding daripada bulan-bulan biasa. Man fatara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubih.
Siapa yang menjamu orang yang berpuasa, maka ia mendapat keampunan daripada dosanya, diampunkan dosanya. Kita bayangkan itu, kita jamu orang berpuasa, itu makanya setengah-setengah masjid ada dia buka tabung Ramadan. Maknanya kalau kita buat di sana ikut, seolah-olah kita ikutlah menjamu satu orang. Taruhlah berapalah satu orang itu, 5 ringgit kah atau 3 ringgit. Kita pun masukkan sana. Kalau mau secara langsung, kita beli tapau antar pergi masjid 10. InsyaAllah pada waktu itu kita mendapat pahala macam 11 orang. Hebatnya itu. Di samping itu, bukan setakat itu, dosa kita diampunkan. Ya, kelebihan dia, dosa kita. Sekarang kita bersedekah, pahala sedekah. Tidak ada istilah dosa. Tapi kalau khas bulan Ramadan, dosa diampunkan. Wa itqun raqabati minan nar. Dan dia dibebaskan daripada api neraka karena bersedekah kepada orang berpuasa. Dosa ampun, bebas daripada neraka. Wa kana lahu mislu ajrih, dan dia akan mendapat pahala seperti orang yang disedekahinya, tanpa sedikit mengurangi orang yang disedekahi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.